Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Dari video sebelumnya, kita telah mengetahui 3 permasalahan lingkungan hidup. Lalu, solusi untuk menanggulanginya apa sih? Nah, kita dapat menanggulanginya dengan cara mengembangkan aksi Go Green, di mana aksi Go Green ini menjadi salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali menjadi lebih baik dan nyaman untuk ditinggali. Berarti mengubah gaya hidup menjadi lebih eco-friendly atau ramah lingkungan, sehingga kita dapat menjadi lebih sadar bahwa akan lingkungan sekitar dengan mengubah gaya hidup kita dengan dapat mengurangi tingkat polusi dan sampah yang dibuang. Go Green memiliki 3 prinsip utama yang menjadi dasar dan perlu kita pahami. Apa sih itu? Yang pertama ada reduce, kedua ada reuse, ketiga ada recycle. Dari 3 prinsip tersebut, kita dapat menerapkan aksi Go Green di lingkungan rumah dan sekitarnya. Yang pertama yaitu mengurangi sampah plastik. Salah satu langkah ini bisa dilakukan sebagai aksi Go Green. Ada banyak benda-benda yang terbuat dari plastik seperti kantong belanja, tempat makan, botol minum, dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir sampah tersebut, kita dapat menyediakan benda pengganti yang dapat digunakan secara langsung seperti pada gambar berikut. Yang kedua yaitu mematikan listrik saat tidak digunakan. Pada bulan Maret 2020, seluruh dunia memperingati Hari Earth Hour dengan mematikan listrik selama 1 jam secara serentak. Aksi ini adalah sebuah bentuk solidaritas bersama untuk menjaga bumi, bukan hanya secara insidental, namun mematikan listrik juga dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap harinya. Yang ketiga yaitu menghemat penggunaan air. Perlu kita ketahui bahwa ketersediaan air di bumi tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang tinggi. Kualitas air pun semakin tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi karena kondisi lingkungan yang kian memburuk. Maka jika tidak digunakan dengan bijak, maka krisis air bisa akan terjadi. Yang keempat yaitu menggunakan transportasi umum. Memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi juga bisa dilakukan dalam aksi Go Green. Seperti diketahui bahwa kendaraan bermotor dapat menyumbang polusi udara. Jika semakin banyak jumlahnya, maka polusi pun akan semakin pekat. Nah, dengan bersama-sama menggunakan transportasi umum, kadar polusi pun dapat berkurang. Yang kelima yaitu memilah sampah dan melakukan daur ulang. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan
adalah memilah sampah. Sampah rumah tangga selalu ada tiap harinya, sedangkan pengolahannya belum optimal sehingga hanya dibiarkan menumpuk saja. Jika masing-masing rumah tangga memupuk kesadaran untuk mengolah sampah sendiri, maka masalah ini tentu akan dapat dikendalikan. Yang keenam yaitu mengurangi pemakaian tisu. Tisu merupakan salah satu benda yang sering digunakan setiap harinya. Meskipun fungsinya sangat praktis, namun produksi tisu ternyata berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Pasalnya, untuk menghasilkan tisu ada pohon yang harus ditebang. Jika penggunaan tisu semakin boros, maka jumlah pohon yang harus ditebang pun akan semakin banyak. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik bagi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, usahakan untuk menggunakan tisu dengan bijak. Yang terakhir yaitu menanam pohon. Kita juga bisa menanam pohon di lahan yang tersedia. Pepohonan membantu menyerap zat karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, keberadaan pohon juga memudahkan penyerapan air ke dalam tanah, sehingga stok air tetap terjamin.